teks, tolong tampilin halaman ini ada judulnya dan lain sebagainya. Ngomongin tentang HTML, jadi HTML terdiri dari serangkaian elemen. Jadi apa sih elemen itu? Elemen HTML adalah bagian dasar dari sebuah halaman web yang digunakan untuk menampilkan konten dan mengatur struktur dokumen di dalam browser. Jadi setiap elemen HTML itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada tag pembuka, menandai awal dari sebuah elemen. Yang kedua ada konten, yaitu isi dari elemen, bisa berupa teks, gambar, link, atau elemen lainnya. Dan yang terakhir itu ada tag penutup, yaitu menandai akhir dari elemen. Berikut adalah contoh dari elemen HTML. Jadi di sini kita bisa lihat ada 2 elemen HTML. Yang pertama itu ada H1, terus juga ada P. Jadi H1 yang sebelah kiri ini sama P yang di sebelah kiri ini adalah tag pembuka. Setelah itu ada teks, ini judul pertama saya, atau ini paragraf pertama saya, ini termasuk konten, dan yang terakhir itu ada tag penutupnya. Jadi konten itu berada antara tag pembuka dan tag penutup. Tapi nggak semua elemen HTML itu ada konten, ada tag penutupnya. Jadi elemen-elemen ini disebut elemen kosong atau empty element. Jadi elemen kosong itu adalah elemen HTML yang nggak ada kontennya dan nggak ada tag penutupnya. Kita masuk ke dokumen HTML. Sebelumnya kita juga udah bahas tentang struktur dasar dokumen HTML di pertemuan 1. Apa-apa aja yang wajib ada di dokumen HTML. Dokumen HTML harus diawali dengan deklarasi tipe dokumen, yaitu doctype HTML. Jadi ini wajib ada di setiap dokumen HTML. Terus dokumen HTML itu diawali dengan tag pembuka HTML dan diakhiri dengan tag penutup HTML. Jadi yang dua ini. Terus bagian dokumen HTML yang akan terlihat berada di antara body, tag pembuka body, dan tag penutup body. Jadi yang akan dilihat oleh pengguna nanti, yang akan dilihat oleh pengunjung website kita nanti itu ada di antara tag pembuka body sama tag penutup body. Di pertemuan ini kita coba praktikum ya. Jadi saya contohin aja bagi teman-teman yang mau ngikutin silakan. Di pertemuan 1 saya juga udah bilang untuk install beberapa software ya yang nantinya akan kita gunain selama bootcamp. Yang pertama itu ada text editor. Saya nyariin ada 2 text editor kemarin. Yang pertama itu ada Visual Studio Code. Terus yang kedua itu ada WebStorm. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, tapi saya pribadi itu pakai Visual Studio Code. Terus yang kedua ada browser. Saya nyaranin bisa pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge bawaan Windows. Kita mulai aja ya praktikumnya ya. Jadi yang pertama itu kita harus nentuin dulu kita mau nyimpan folder HTML-nya itu di mana. Misalnya saya mau nyimpan file HTML-nya itu di folder pertemuan 2. Bentar. Terus kita masuk ke folder yang udah kita buat tadi. Bagi teman-teman yang udah install Visual Studio Code, teman-teman bisa klik kanan di filenya. Terus kita pilih Open with Code. Otomatis nanti akan dibuka Visual Studio Code-nya.
Bentar ya. Oke. Sorry ya, tadi ada kendala. Jadi teman-teman nanti tinggal klik kanan di foldernya, terus pilih show more option. Habis itu tinggal pilih open with code. Nanti otomatis akan kebuka Visual Studio Code-nya. Untuk ngebuat file HTML baru, kita bisa klik kanan di bagian kiri ada File Explorer namanya. Ini ada. Ini namanya udah di folder yang teman-teman buat. Kita klik new file. Habis itu kita tinggal ngasih nama filenya. Misalnya kita kasih nama filenya pertemuan strip2.html. Jadi untuk ngebuat dokumen HTML, ekstensi wajibnya itu .html. Jangan salah. Habis itu kita buat struktur dasar dokumen HTML-nya. Seperti contohnya ada di pertemuan 1. Pertama kita buat dulu doctype HTML, ini wajib ya. Habis itu kita buat tag pembuka HTML. Di dalamnya itu ada tag pembuka body sama tag penutup body. Tapi di VS Code itu ada fitur namanya itu snippet. Jadi kalau di VS Code kita tinggal ketik tanda seru, nanti akan ada muncul pilihan nih, tanda seru 1 atau tanda seru 3. Kita tinggal ketik tab atau enter di tanda seru 1, nanti akan dibuatin otomatis dokumen struktur HTML-nya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nulis dari awal, karena sudah disedia nih fiturnya sama Visual Studio Code. Jadi kita tinggal ketik tanda seru, habis itu kita enter, nanti akan muncul otomatis dibuatin sama VS Code-nya. Seperti yang udah kita bahas kemarin di elemen title, ini akan jadi judul halaman webnya ya. Jadi kita ubah ini pertemuan 2, kita save. Terus di pertemuan 1
Saya juga ada jelasin tentang extension. Jadi bagi yang install Visual Studio Code diminta juga untuk install beberapa extension, salah satunya itu Live Server. Bagi teman-teman yang udah install Live Server ya, nanti di filenya kita tinggal klik kanan, habis itu kita pilih Open with Live Server. Nanti otomatis akan kebuka di Chrome kalian, di Chrome masing-masing webnya ini. Karena tag body-nya masih kosong, maka websitenya pun masih kosong. Oke, belum ada apa-apa. Kita bisa mastiin website yang kita buka ini sesuai dengan melihat ini judul yang di atas ini pertemuan 2, di sini pertemuan 2. Kalau kita ubah ke pertemuan 1, otomatis karena kita pakai live server ini, saat kita save ya, yang di file ini kita save ctrls, nanti otomatis yang di websitenya juga berubah nih jadi pertemuan 2. Jadi elemen HTML pertama yang mau kita coba itu ada yang namanya HTML comment. Jadi komentar HTML tidak akan ditampilkan di browser, tetapi dapat membantu dalam mendokumentasikan shortcode HTML. Jadi komen ini nggak akan ditampilin di browser, cuma membantu kita sebagai developer untuk memahami kode kita sendiri. Misalnya kita udah ada sekitar 100 baris kode, panjang kan ya. Jadi kita bisa selipin tuh masing-masing kode ini komen, kalau baris ini, baris 1 ke baris 10 itu tentang apa, baris 20 ke baris 30 itu tentang apa. Jadi kita lebih mudah baca shortcode kodenya. Misalnya kita coba ya buat komen HTML-nya. Untuk buat komen itu kita bisa pakai tanda kurang dari, terus tanda seru, strip 2 kali. Nanti akan dibuatin, jadi ini namanya tag pembuka, udah kita bahas ya sebelumnya. Ini tag pembuka, terus yang di kanan ini tag penutup. Jadi kalau di VS Code nanti otomatis tuh dibuatin tag penutupnya tuh. Terus kita tinggal isi kita mau buat komen apa. Misalnya ini adalah komen dan tidak akan ditampilkan di browser. Kalau kita save nggak ada tuh tampil ya di browsernya. Cuma kalau kita hapus tag komennya, kalau kita save akan tampil. Jadi itu ya bedanya, kalau komen itu nggak akan ditampilkan di browser. Jadi pengguna yang mengunjungi website kita itu nggak akan melihat komennya. Di VS Code ada shortcut atau cara singkat untuk buat komen. Teman-teman bisa pencet tombol CTRL plus garis miring. Jadi kalau saya blok ini semuanya, saya pilih semuanya, terus saya pencet CTRL slash, nanti otomatis akan jadi komen. Jadi nggak perlu buat manual lagi kayak tanda kurang dari, tanda seru, terus strip 2 kali. Sekarang kita tinggal pencet CTRL plus slash, nanti akan dibuatin komennya sama VS Code. Jadi ini adalah tag komen. Harusnya kedepannya kita akan sering banget pakai tag komen biar nggak lupa sama kode yang kita buat sendiri. Untuk elemen selanjutnya yaitu HTML heading. Jadi HTML heading atau judul HTML didefinisikan dengan tag H1 sampai H6. Dengan aturan H1 itu mendefinisikan judul yang paling penting, sedangkan H6 itu mendefinisikan judul yang tidak terlalu penting. Jadi ada hierarkinya, H1 itu judul yang paling penting, nanti H2 turun lagi, judulnya tidak terlalu penting dari H1 sampai seterusnya sampai H6. Kita coba aja langsung. Biar lebih jelas kita bisa tambahin komen nih. Jadi HTML heading, terus kita tinggal buat untuk yang pertama tuh H1, ini adalah judul 1. Ini akan muncul nih karena dia bukan komen, terus dia
kita taruh di antara tag body ya, di dalam tag body kita taruhnya, makanya tampil di sini. Ini adalah judul 1. Terus misalnya ada H2, ini adalah judul 2. Jadi antara heading 1 dan heading 2 itu by default ukurannya beda. Sampai jadi H1 itu fontnya paling besar, H2 itu fontnya turun, lebih kecil dari H1. Nanti H3 itu fontnya lebih kecil dari H2. Nih, kita coba ya. Nah, jadi makin turun makin kecil fontnya. Ini menandakan kepentingannya tuh beda gitu. Jadi H1 itu lebih penting dari H2, sedangkan H2 itu lebih penting dari H3, tetapi tidak lebih penting dari H1. Jadi heading ini akan sering banget digunain kalau teman-teman buka website berita, misalnya kita coba buka ya. Misalnya kita coba buka website kompas.com. Ini website berita. Terus kita klik salah satu berita deh, yang ini. Nah, jadi untuk judul di sini Indonesia versus Jepang bla 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 bla, ini pakai heading 1. Kenapa heading 1? Karena ini judul dari beritanya ini yang utama. Jadi ini yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Makanya ini pakai heading 1. Untuk selanjutnya ini bisa jadi heading 2, heading 3 sampai seterusnya. Jadi kurang lebih itulah contoh implementasi heading di HTML. Terus untuk elemen selanjutnya ada yang namanya HTML paragraf. Jadi HTML paragraf didefinisikan dengan tag P. Jadi ini adalah teks biasa, nggak ada beda ya dengan heading. Jadi biasanya dipakai buat, kalau di Kompas tadi dipakai buat isi beritanya. Jadi teks biasa aja. Kita coba ya. Jadi HTML paragraf. Jadi HTML paragraf itu pakai tag P. Di Visual Studio Code sebenarnya juga nggak usah buat manual kayak gini. Jadi teman-teman tinggal ketik P, terus nanti pencet tab atau enter, otomatis akan dibuatin tuh tag pembuka P-nya sama tag penutupnya. Jadi kalau enaknya pakai text editor itu ya, beda sama Notepad. Mungkin teman-teman juga udah pernah nyoba ngoding pakai Notepad, itu serba manual. Buat tag pembukanya manual, buat tag penutupnya manual. Kalau di VS Code kita sudah dibantu sama yang namanya snippet. Jadi kita coba ya tag P. Nih. Jadi secara default teks paragraf itu beda ya stylenya sama H1. Kalau kita lihat nih H1 ini tulisannya fontnya besar, terus tipenya itu bold, lebih tebal daripada paragraf. Jadi teman-teman bisa lihat ukuran font dari sebuah website itu. Kalau pakai Chrome, teman-teman tinggal klik kanan, pilih inspect ya, klik kanan terus pilih inspect. Terus teman-teman tinggal pilih nih logo yang kursor, select elemen. Terus teman-teman arahin ke elemen yang teman-teman mau lihat nih. Jadi di sini tertulis elemennya H1, warnanya hitam. Terus ada juga detail tentang fontnya 32 pixel, jadi ukuran fontnya 32 pixel. Terus untuk jenis fontnya itu apa? Di sini by default HTML itu make font Times New Roman. Terus yang di bawah juga ada nih elemen H2, elemen H3, ukuran fontnya berapa. Terus ini elemen paragraf P ya, beda ya. Ini H3, ini P. Fontnya itu 16 pixel. Jadi inspect elemen ini, atau biasa kita sebutnya itu DevTools, itu kepake banget buat nanti ngedebug website kita sendiri.
Untuk paragraf kurang lebih begini. Terus untuk lanjut HTML selanjutnya itu ada HTML pre. Elemen pre dalam HTML digunakan untuk menampilkan teks yang sudah diformat dengan cara mempertahankan spasi atau enter yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita coba nih ya, kalau tag paragraf itu kita nggak bisa enter sesuka kita. Misalkan nih, kita mau buat dia enter sebanyak ini terus spasinya lebih dari satu. Pas kita save, itu nggak bisa, dia balik lagi nih ke satu baris. Jadi untuk sedangkan kita pengennya itu spasinya lebih dari satu misalnya. Untuk itu ada elemen HTML namanya itu HTML pre. Teman-teman tinggal ketik pre terus kita coba nih. Di sini nih bisa kita selipin enter atau spasi sebanyak yang kita mau. Misalnya bisa teman-teman lihat, bisa kita lihat nih ya. Ini jadi enter ini yang bagian kosong ini juga kebawa ke dalam browsernya. Beda sama paragraf, kita nggak bisa buat enter kayak gitu. Kalau kita save di paragraf, ini otomatis balik lagi ke satu baris. Jadi kalau kita mau buat yang ada banyak spasinya atau mungkin ada banyak enternya, kita bisa pakai elemen pre. Biasanya ini dipakai buat dokumentasi dan lain-lainnya. Terus untuk elemen selanjutnya HTML tag formatting. Jadi HTML tag formatting adalah kumpulan elemen HTML yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya teks pada halaman web. Jadi HTML tag formatting ini lumayan banyak ya, kurang lebih ada sekitar 10 elemen. Kita coba satu persatu biar kelihatan implementasinya gimana. Yang pertama itu ada tag B dan tag strong. Elemen B atau bold ya, B ini singkatan dari bold, digunakan untuk menampilkan teks dengan huruf tebal. Jadi huruf yang biasa itu akan lebih tebal. Contohnya itu kita coba sini. Untuk ngebuat bold sebuah tulisan itu ada tag yang namanya B. Terus kita isi kontennya. Nah, jadi teksnya itu tipenya bold. Dia sama kayak paragraf, cuma lebih tebal karena bold ya. Jadi kalau teman inspect ini ada nih B, jadi dia beda sama paragraf. Ini nih P paragraf, ini B bold. Untuk ukuran fontnya itu masih sama, B default 16 pixel. Terus yang B ini juga bisa kita selipin di tengah paragraf. Jadi istilahnya itu nested element. Jadi elemen yang bersarang. Jadi di dalam P, misalnya ini adalah teks biasa, sedangkan ini teks tebal. Jadi yang kata tebalnya ini, yang tebal ini kita bungkus pakai elemen B. Jadi kita bungkus nih yang kata tebal ini jadi pakai elemen B. Kalau kita save, jadi ini adalah teks biasa, sedangkan ini teks tebal. Jadi yang bagian kata tebalnya aja yang jadi bold. Jadi gitu ya, elemen itu bisa bersarang. Jadi bisa ada elemen di dalam elemen, bisa jadi lagi ada elemen di dalam elemen. Begitu seterusnya. Terus selanjutnya ada elemen strong. Jadi elemen strong digunakan untuk menandai teks yang penting. Kita coba ya. Jadi untuk tagnya itu sesuai nama ya, strong. Terus kita isi kontennya. Jadi secara tampilan strong sama bold itu sama-sama bold. Cuma secara makna
strong ini lebih ditekankan pentingnya. Jadi kalau yang bold ini nggak ada penekanan penting, sedangkan kalau strong ini ada penekanan pentingnya. Bedanya itu aja, secara makna aja. Kalau secara tampilan itu sama ya antara bold sama strong. Kalau teman cek di DevTool, jadi beda tuh. Yang ini B, terus yang ini kebacanya strong. Dia sama-sama 16 pixel, cuma elemennya beda. Yang di atas bold, yang di bawah strong. Terus untuk elemen text formatting selanjutnya ada I sama M. Jadi elemen I atau singkatan dari italic digunakan untuk menampilkan teks dalam gaya miring. Bagi yang sering pakai mungkin Word atau WPS mungkin tahu ya italic itu kayak apa. Jadi teksnya itu miring. Kita coba aja. Jadi yang teks strong ini juga bisa sama kayak tag bold, bisa kita taruh di dalam elemen paragraf, misalnya seperti ini. Sama aja kayak bold. Jadi kita bisa taruh teks elemen di dalam teks elemen lainnya. Jadi kita taruh elemen strong di dalam elemen paragraf. Selanjutnya kita mau coba tentang HTML italic text atau teks miring. Untuk teksnya itu I, terus kita masukin kontennya. Jadi ukurannya sama-sama 16 pixel, cuma by default stylenya itu miring, italic. Sama kayak HTML tag formatting lainnya, itu bisa juga diselipin di dalam paragraf. Jadi ini adalah teks biasa, sedangkan ini teks italic. Jadi bisa juga nih diselipin di dalam teks paragraf ini ya. Jadi ininya masih biasa aja stylenya, pas kata italic itu jadi miring. Untuk teks formatting selanjutnya ada mark sama small. Mungkin dari namanya teman-teman juga udah bisa nebak mark ini apa, small ini apa. Jadi untuk mark ini digunakan untuk menyoroti atau menandai teks dengan warna latar belakang, seperti halnya penanda atau highlighter. Jadi kita coba ya. Untuk tagnya itu namanya itu mark. Di situ kita isi kontennya. Enggak ikut. Pinjam sendal. Kalau kita save nih bisa dilihat ya. By default udah ada backgroundnya. Jadi kalau kayak kita ngestabilo kertas lah. Jadi kita tandai bagian ini harus diperhatikan, dikasih background nih warna kuning. Sama kayak yang sebelumnya juga bisa kita selipin di paragraf P. Kalau enggak kita coba selipin di heading deh, biar beda. Jadi nggak cuma bisa diselipin di teks paragraf, kita juga bisa selipin di elemen heading atau elemen lainnya. Jadi di yang bagian ini biasa aja H3, terus yang bagian ini jadi elemen mark. Jadi dikasih background warna kuning nih. Untuk warna background ini secara default kuning, cuma nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ada belajar CSS ya buat styling. Jadi warnanya nanti bisa kita ubah, cuma buat sementara ya udah kita pakai by default aja dulu karena kita belum masuk ke belajar CSS. Untuk teks selanjutnya ada small. Elemen small digunakan untuk menampilkan teks dalam ukuran yang kecil. Dari namanya juga udah jelas small ya. Kita coba aja. Rudang kau beli.
Jadi ini ya, teks small itu lebih kecil daripada teks lainnya. Yang lainnya juga sama, untuk fontnya nggak ada bold-boldnya, biasa aja. Untuk ukurannya ini lebih kecil. Jadi yang kalau yang paragraf itu ukurannya itu bisa teman-teman lihat itu 16 pixel. Sedangkan kalau yang small ini 13,3 pixel. Jadi lebih kecil dari teks paragraf. Bisa kita selipin juga di elemen lainnya. Bisa dilihat ya. Jadi yang ini lebih besar daripada teks yang kita kasih elemen small. Untuk tag formatting selanjutnya ada del sama insert. Jadi elemen del atau delete ini digunakan untuk menunjukkan teks yang dihapus atau tidak lagi relevan. Kalau di Shopee misalnya kayak e-commerce dan lain sebagainya, biasanya kan ada harga normal, harga diskon tuh. Terus yang harga normalnya itu dicoret di tengahnya. Kita bisa pakai elemen del untuk buat itu. Jadi contohnya itu jadi nih ada garisnya di tengah. Jadi maknanya ini teksnya ini telah dihapus. Mungkin teman kita juga sudah sering lihat ya di e-commerce yang kayak gini. Jadi kita bisa pakai elemen del untuk buatnya. Bisa juga kita selipin di elemen lainnya. Misalnya kayak di e-commerce itu ada harga normal. Misalnya harga normalnya itu dicoret ya. Habis itu kita masukin harga diskonnya. Kurang lebih penggunaannya harus kayak gini, implementasinya nanti kayak gini. Terus ada juga tag formatting ins atau insert. Elemen insert digunakan untuk menunjukkan teks yang baru ditambahkan ke dalam dokumen. Jadi buat elemen insert itu tagnya itu ins, singkatan ya. Jadi kalau tag insert ini by default ada garis bawahnya, underline. Ini adalah teks yang baru ditambahkan. Bisa juga kita selipin di elemen lainnya. Misalnya yang harga diskonnya itu kita kasih delete, terus yang harga aslinya itu kita kasih elemen delete, terus yang harga diskonnya kita kasih elemen insert. Kayak gini jadinya. Jadi kurang lebih implementasinya kayak gitu. Untuk teks formatting yang terakhir itu ada sub pakai B, terus ada lagi sub pakai P. Elemen sub atau subscript digunakan untuk menampilkan teks dalam format subscript, yaitu lebih kecil dan sedikit lebih rendah daripada teks normalnya. Misalnya nih, kita mau buat tulisan H2O. Biasanya angka 2-nya ini lebih kecil kan daripada huruf lainnya, terus posisinya itu agak di bawah. Jadi kita bisa bungkus angka 2-nya ini, kita pakai elemen sub. Tuh, jadinya angka 2-nya itu lebih kecil daripada huruf lainnya, terus posisinya itu turun ke bawah. Terus kebalikannya ada lagi tuh,
namanya subscript. Elemen subscript digunakan untuk menampilkan teks dalam format superscript, yaitu lebih kecil dan lebih tinggi dari teks normal. Misalkan kita mau buat tulisan kayak X2 plus Y2 sama dengan Z2. Biasanya angka 2-nya ini posisinya di atas kan? Kita coba save dulu. Biasanya angka 2-nya ini posisinya di atas X, terus angka 2-nya ini posisinya di atas Y, terus angka 2 ini posisinya di atas Z. Kita bisa bungkus angka 2 ini pakai elemen yang namanya sub, yang pakai P. Nah, jadi angka 2-nya itu lebih kecil daripada teks lainnya, terus posisinya di atas. Gitu. Kita coba ubah yang lain ya. Jangan lupa kasih komen biar kita mudah baca shortcode-nya. Jadi itu aja untuk HTML tag formattingnya. Dari sejauh ini yang saya jelasin, ada yang mau ditanyain kah? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Saya izin minum dulu ya bentar ya. Ada yang mau bertanya kah? Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kayaknya masih banyak deh materinya. Yang ini, yang mau bertanya tapi nggak mau on cam nggak apa-apa. Bisa nih lewat chat aja. Apa-apa nanti saya cek juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke elemen selanjutnya yang mau kita bahas, yaitu HTML link. Jadi HTML link adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat tautan atau link yang menghubungkan satu halaman web dengan halaman lainnya. Mungkin kita sering lihat tulisan kayak gini, klik di sini untuk daftar, terus pas kita klik di sini itu kita masuk ke halaman website baru, atau mungkin kunjungi media sosial saya di sini, terus pas kita klik kata di sininya kita buka Instagram dia dan lain sebagainya. Itu kita bisa pakai yang namanya elemen HTML link. Jadi untuk buat HTML link itu tagnya itu bukan link ya. Kalau di HTML itu namanya A. Ini A ini singkatan dari anchor kayak gini, atau bahasa Indonesia itu jaring ya. Jadi kita bisa isi kontennya di sini, misalkan kunjungi website Google. Ada tuh warna tulisannya by default warna biru, terus ada garis merahnya. Cuma kalau kita klik sekarang nih, nggak ada aksi apa-apa, kita masih di website yang sama. Itu karena href-nya ini masih kosong. Jadi href ini kalau di elemen HTML namanya atribut. Cuma bisa kita, nggak perlu kita pikirin dulu karena nanti ada materi khususnya kita bahas atribut. Jadi yang href ini kita isi nih sama URL atau link website yang mau kita tuju. Jadi HTTPS harus lengkap-lengkap ya, google.com. Kita refresh dulu. Kalau kita klik nih sekarang yang kunjungi website Google, kita masuk ke website Google. Jadi buat perpindahan antar satu halaman itu kita pakai tag A.
Implementasinya itu mungkin teman-teman biasa lihat menu. Kalau di website itu ada menu, misalnya website portfolio ya, ada menu about atau tentang saya, ada menu tentang kontak, ada menu juga tentang project dan lain sebagainya. Itu buatnya pakai tag ini, tag I ini, HTML link. Terus mungkin kita juga pernah lihat saat kita klik kunjungi website Google ini, bukanya itu di tab baru. Jadi bukan di tab yang sama. Itu kita bisa tambahin atribut nih. Setelah atribut href, kita bisa tambahin yang namanya atribut target. Target underscore blank. Jadi kalau kita tambahin atribut target yang nilainya underscore blank, sekarang pas kita klik kunjungi website Google-nya, tuh otomatis bukanya di tab baru, bukan lagi di tab yang sekarang. Itu ya. Jadi kalau kita hapus nih target blanknya, terus kita klik, kita buka Google-nya di tab yang sama nih, satu tab yang sama. Sedangkan kalau kita tambah target blank, kita bukanya di tab yang baru, gitu. Terus juga bisa diterapin atau dimasukin ke elemen yang lain. Misalnya kata-katanya kayak gini ya. Klik di sini untuk mengunjungi website Google. Kita pengen pas klik di sininya ini kita masuk ke Google. Jadi kita tinggal bungkus nih kalimat di sininya ini pakai tag A tadi, tag HTML link. Jadi kita ubah kontennya jadi di sini. Nih, jadi kalau teks paragrafnya kita klik nggak ada aksi apa-apa, biasa aja. Tapi pas kita klik di sininya, kita masuk ke website Google. Oke, kurang lebih implementasinya kayak gitu. Untuk elemen selanjutnya itu ada HTML image. HTML image atau gambar, HTML didefinisikan dengan teks IMG. Ini harusnya sering banget ya kita pakai buat website, karena website zaman sekarang itu jarang banget yang cuma ada tulisannya, pasti ada gambarnya, minimal ada logonya deh. Jadi buat masukin gambar ke dalam website itu kita pakai teks IMG. Kita tinggal, kalau di VS Code ada snippetnya, kita tinggal ketik IMG terus kita tab atau enter, nanti dibuatin tuh otomatis atribut yang diperluin. Jadi di tag IMG ada atribut wajibnya itu ada dua. Yang pertama itu ada SRC, ini singkatan dari source, yaitu menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan. Terus tag atribut yang kedua itu ada ALT, singkatan dari alternatif, yaitu menyediakan teks alternatif jika gambar tidak muncul. Terus atribut lainnya yang mungkin juga sering kita pakai yaitu width dan height. Biasa ini untuk mengatur ukuran gambarnya. Untuk masukin gambar, bentar, saya sudah cari gambar tadi, bentar ya. Jadi ini saya udah coba download logo dari Google. Jadi di SRC-nya ini, di source ini kita isi nama file lengkap gambar yang mau kita tampilin. Di sini ada gambarnya nih, namanya logo.svg. Jadi kita harus isi logo.svg. Ini nggak boleh salah ya. Mau huruf besar kayak ini berarti salah, karena nama filenya huruf kecil. Jadi ini case sensitif. Kalau sudah kita isi source-nya, kalau kita save nih, ada tuh tampil logonya, gambarnya yang udah saya download tadi. Terus untuk atribut al ini fungsinya buat apa? Coba aja kita isi dulu. Misalnya ini logo Ipsum. Kalau kita save, nggak ada berubah apa-apa. Cuma ini nih berguna untuk backup plan kalau gambar kita misalnya rusak atau nggak bisa ditampilin. Misalnya penggunanya itu jaringannya lelet.
nggak bisa tuh buat nampilin gambar jaringannya. Yang akan ditampilin tuh nanti alternatif teks ini. Contoh, misalnya kita salah nih ngasih sumber gambarnya. Ini kan logo.svg, tapi kita isinya di atribut source-nya itu logo .tsv. Salah kan, beda kan berarti ya. Pas kita save, gambarnya nggak muncul, cuma alternatif tag-nya muncul. Jadi walaupun gambarnya nggak muncul, sekurang-kurangnya penggunanya itu masih tahu gambar yang mau ditampilin ini apa sih gitu. Ada nih logo Epson, jadi pengguna tahu yang mau ditampilin di sini tuh logo gitu. Walaupun gambar aslinya nggak muncul. Kurang lebih itu penggunaan untuk alternatif tag. Terus ada lagi nih, ada lagi kan dua atribut yang sering digunakan yaitu width dan height. Seperti biasa, width ini untuk menentukan ukuran gambar, misalnya 50 kecil tuh berarti ukurannya 50 pixel. Kalau kita kasih 100 berarti ukurannya lebih besar. Terus ada juga height. Kalau kita kecilin misalnya 40 berarti lebih kecil, atau 100. Ini tergantung penggunanya aja. Jadi yang wajib itu ada dua atribut yang wajib kita masukin ke tag image-nya, yaitu src atau singkatan dari source. Terus ada juga tag alt atau singkatan dari alternatif. Terus untuk tag selanjutnya empty HTML element. Jadi di awal sudah saya jelasin bahwa nggak semua elemen HTML itu ada kontennya, nggak semua elemen HTML itu ada tag penutupnya. Contohnya kayak image ini kan nggak ada kontennya nih, langsung aja sebaris. Jadi elemen-elemen yang kayak gini ini dinamakan empty HTML element. Jadi ada beberapa elemen kosong yang sering juga kita gunain nantinya. Yang pertama itu ada yang namanya BR ini, terus ada HR. Jadi kalau BR ini buat spasi, bukan buat spasi ya, maaf, buat enter di teks paragraf. Sebelumnya kita juga udah tahu kan kalau di teks paragraf itu misalkan kita punya 20. Jadi 20 random kata. Ini nih. Kalau kita pengen enter di kata dollar, nggak bisa kan? Walaupun kita enter di kodenya terus kita save, nggak ada tuh enternya di sini. Untuk mengatasinya yang pertama kan kita bisa pakai elemen yang sebelumnya, itu namanya elemen pre yang ini. Tapi elemen pre ini semua elemen kosong pun dimasukin, jadi nggak rapi gitu. Lihat nih, jadi ininya nggak lurus karena ininya kosong juga. Jadi kita bisa ngatasinya itu pakai tag yang namanya BR. Jadi di sini ada empty HTML element, ada BR, sama ada HR. Jadi misalnya kita pengen ada enternya nih setelah kata dollar di sini. Berarti kita tinggal kasih tag BR di sini. Kita save, otomatis akan di enter nih. Jadi kita nggak perlu pakai elemen pre lagi kayak yang sebelumnya. Ini kita nggak perlu pakai elemen pre lagi, kita bisa pakai teks paragraf. Cuma buat enternya kita kasih BR. Sedangkan tag yang kedua itu ada HR. Ini tuh buat garis horizontal. Jadi HR itu singkatan dari HR sama dengan horizontal rule. Jadi garis secara horizontal. Jadi dari kanan ke kiri. Misalnya kita mau misahin dua teks. Ini teks pertama. Kalau kita lihat kan kayak gini aja ya. Kita bisa kasih HR di tengahnya. Jadi ada garis nih. Garis dari kanan ke kiri yang jadi misahin elemen. Jadi sekarang kita bisa misahin tuh masing-masing elemen yang telah kita buat sebelumnya biar lebih rapi aja. Misalnya kayak di sini kita kasih HR, di sini kita kasih HR. Jadi teman-teman bisa misahin lah antar konten itu. Ini khusus heading, ini paragraf, ini pre, terus ini bold, strong.
Kurang lebih itu penggunaan implementasi dari BR sama HR. Terus untuk selanjutnya kita bahas tentang HTML atribut. Jadi atribut HTML adalah bagian tambahan dalam tag HTML yang memberikan informasi lebih lanjut tentang HTML tersebut. Atribut biasanya berada dalam tag pembuka dan terdiri dari nama atribut. Misalnya kalau di elemen image sebelumnya, ini ya, elemen gambar sebelumnya ada atribut src sama atribut alt yang diikuti dengan nilai yang diapit tanda kutip 2. Jadi ini nama atributnya src sama alt. Sedangkan logo titik svg ini yang diapit sama tanda kutip ini adalah nilai atributnya. Jadi ada nama atribut sekaligus ada nilai atribut. Yang pertama mau kita bahas itu ada namanya src atribut. Dalam atribut src pada tag gambar ada dua jenis URL atau link yang bisa kita masukin ke src tersebut. Yang pertama itu ada namanya absolute URL, terus yang kedua itu relative URL. Jadi absolute URL itu adalah alamat lengkap gambar termasuk nama situsnya. Absolute URL digunakan untuk mengambil gambar dari internet. Jadi kalau dari contoh sebelumnya nih, gambar yang kita masukin itu kan ada di laptop kita masing-masing ya, atau di komputer kita masing-masing ya. Atau kalau nanti di website kita nyebutnya di server kita masing-masing nih gambarnya. Tapi kita mau ambil gambar yang misalnya dari internet. Misalkan ya kita coba ambil gambar dari unsplash.com. Misalkan kita mau nampilin gambar ini nih di website kita. Kita tinggal ngambil link ini, terus kita masukin ke src atributnya tadi. Tuh, jadi buat ngambil gambar di internet, kita bisa masukin full lengkap URL-nya. Tapi hati-hati ya buat ngambil gambar di internet itu, karena nggak semua gambar itu free, ada juga yang punya hak cipta. Kalau misalnya website kita udah ada di internet terus ketahuan pakai gambar yang nggak ada izinnya, itu bisa dituntut. Jadi hati-hati buat ngambil gambar di internet. Yang kedua itu, yang pertama itu ada absolute URL, terus yang kedua itu ada relative URL. Jadi relative URL adalah alamat gambar yang relatif atau berdasarkan posisi file HTML kita. Biasanya relative URL digunakan ketika ada gambar di folder atau server yang sama dengan halaman web. Ini kayak contoh sebelumnya. Jadi gambar yang kita punya itu, ini ya, logo.svg itu berada di satu server atau lokasi yang sama file HTML kita. Jadi sebaris nih, dia berada di folder yang sama, kita tinggal manggil nama filenya aja, kayak logo.svg gitu. Terus atribut selanjutnya yang paling sering kita pakai itu ada yang namanya the lang atribut. Jadi atribut lang atau language ya, atau artinya itu bahasa, dalam HTML digunakan untuk menentukan bahasa dari konten dengan elemen HTML. Atribut lang biasanya ditempatkan di dalam tag pembuka HTML di bagian paling atas dari dokumen HTML untuk menetapkan bahasa utama dari seluruh halaman. Jadi kita lihat nih di bagian atas website yang sudah kita buat ini malam ini kan ada nih HTML lang N. Cuma N ini kode buat konten berbahasa Inggris. Jadi seharusnya website kita ini belum pas atau belum benar gitu pembuatannya, karena website yang kita buat tuh isinya bahasa Indonesia nih. Ini adalah judul bahasa Indonesia, teks ini akan tampil lebih tebal, itu bahasa Indonesia. Jadi harusnya bukan N. Jadi harusnya ini nih kode negara Indonesia. Jadi kita bisa lihat kode lang itu banyak ya, kode HTML lang itu. Jadi kita nggak bisa hafal. Jadi teman-teman bisa lihat nih di link yang udah saya sediain. Kita buka aja. Jadi di nama websitenya itu W3 School atau W3 School. Jadi di sini ada language codes berdasarkan ISO bla 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 bla, ini nggak perlu dibaca ya.
Jadi tertulis nih masing-masing kode dari negara itu. Misalnya Afrika kodenya AF, terus Arab kodenya AR. Berarti kita tinggal sesuai nih. Konten di dalam website kita itu kan bahasa Indonesia tuh. Jadi kita tinggal cari Indonesia. Nih ada nih Indonesian. Jadi buat Indonesia tuh kodenya ada dua. Kita bisa pakai ID atau pakai IN. Tapi yang paling sering digunakan sama orang itu ID. Jadi biar lebih bagus webnya kita tambahin ID nih. Walaupun dari segi tampilan ya, ini nggak ada berubah, nggak ada ngaruh pun, kita hapus pun nggak ada yang error. Cuma nanti saat sudah kita upload ke internet, website kita itu kan di searching by Google tuh. Kalau kita isi ID, jadi orang yang searching website kita di Indonesia bisa ditampilin tuh sama Google. Masuk ke Google Search. Kalau kita kasih ini English, berarti kalau orang Indonesia yang cari, nggak ketemu biasanya tuh website kita di Google. Karena konten yang kita sediain tuh bahasa Inggris. Walaupun dari segi tampilan nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan, tapi penting lah untuk penggunaan website kita. Terus selanjutnya itu ada atribut title. Ini juga sering digunain. Jadi atribut title itu digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang suatu elemen. Jadi informasi ini muncul sebagai tooltip ketika kursor diarahkan ke elemen. Mungkin kalau dari baca teorianya aja kita kurang bisa membayangin, jadi kita coba aja. Misalnya nih, di elemen H1 ini kita tambahin atribut detail, terus kita isi kita sedang belajar dasar HTML. Udah kita save, tapi nggak ada perubahan ya dari segi tampilan. Tapi kalau kita taruh mouse kita atau kursor kita di headingnya ini, nanti akan muncul tuh tooltip kita sedang belajar dasar HTML. Kalau kita pindah lagi kursornya hilang lagi, kalau kita taruh lagi muncul gitu. Jadi atribut ini sering kepake ke depannya. Mungkin ini aja sih materi buat elemen dasar HTML-nya. Mungkin dari yang udah saya sampaikan tadi, teman-teman berpikir bahwa apakah semua elemennya itu harus dihafal, apakah semua elemen HTML itu harus di luar kepala. Menurut saya pribadi enggak, karena nanti di pertemuan 2 akan saya jelaskan kenapa enggak harus hafal HTML itu, karena ada dokumentasi websitenya. Jadi teman-teman bisa buka dokumentasi websitenya, nanti di sana tertulis semua elemen HTML. Jadi di pertemuan materinya ini sampai ini aja. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain boleh on mic, atau mungkin kalau nggak mau on mic bisa lewat chat aja. Oke, mohon izin Bang. Untuk soal elemen lang, jika saya membuat lang sebanyak 2 kali untuk bahasa. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Erantus. Mohon izin untuk bertanya soal elemen, mungkin bukan elemen lang ya, cuma atribut lang. Jika saya membuat atribut lang sebanyak 2 kali untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apakah itu juga akan berpengaruh untuk website kita? Jadi sebenarnya untuk atribut lang itu isinya cuma satu ya. Jadi kalau misalkan nih website kita punya dua konten, yang satu ada bahasa Indonesia, terus di satu sisi juga ada bahasa Inggrisnya, kita bisa isi salah satu aja yang paling mendominasi. Biasanya kan di website itu memang jarang ya yang cuma satu bahasa, misalnya kayak website Kompas tadi deh, walaupun itu website berita nasional Indonesia, tapi di dalamnya nggak menutup kemungkinan ada bahasa Inggris juga.
Tapi karena bahasa Indonesianya lebih mendominasi, makanya kita pilih ID gitu. Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Boleh? Habis ya, gak ada yang mau tanyain lagi? Mau nanya dong bang, Boleh. aku kan kemarin udah download ekstensi apa Flash server nih, tapi Mm. kayak nggak ngaruh gitu bang, kayak nggak refresh sendiri dia. Oh Udah ini. lama sih, misalnya. Oh, emang sering kayak gitu sih. Sebenarnya tinggal ini kita close. Misalnya nih, kita kalau nggak jalan ekstensinya, kita close aja webnya. Tapi di sini nih kita klik nih, klik to close server. Biasanya nggak jalan itu karena ini. Kita klik ini, nanti kita left lagi. Kita klik kanan lagi, baru buka lagi tuh. Harusnya udah jalan lagi. Web Berarti server close emang dulu sering ya. gitu sih. Close dulu web sebelumnya, terus dimatiin nih left server yang di kanan bawah sampai tulisannya go live, terus kita klik lagi tuh, harusnya udah jalan tuh habis itu. Ntar bang coba. Oke, boleh. Kalau nggak share sebenarnya kalau mau. Seperti yang tidak tahu. Masih nggak bisa sih bang, atau share screen dulu. Boleh coba share screen deh. Tapi nggak salah ini, nggak salah install extension kan, soalnya live server itu banyak nih. Yang atas nih pilih, ada juga live server. Oh yang benar yang mana bang? Yang atas nih, yang udah di download 56 juta ini. Kalau nggak coba ini aja, share screen boleh. Izin share screen ya bang. Boleh, boleh. Nampak nggak? Si loading bentar. Ini turunin ininya Han. Itu kan kamu live ini tuh 140p, 1440p. Turunin jadi 720 aja. Kalau nggak nge-lag. Matiin lagi ininya, share screen-nya. Pilih yang 720p aja biar nggak berat. Nah, ada. Ntar masih loading. Wah, Ntar masih loading. Nggak bisa. belum. Ini Nampak bang? masih belum. Ntar. Ini di aku aja kah atau yang lain juga sama? Sama bang. Kayaknya ya masih Sama. belum Han. Kayaknya jaringanmu deh Han. Coba ulang Boleh lagi. di- Kayaknya Kayaknya boleh laptopku bang. dikirimkan. Iya, nanti materinya saya kirimin di WA sama di Classroom deh. Sama WA Classroom nanti saya upload. Yang materi pertemuan satu sebelumnya juga udah dikirimin tuh sama section manajernya di Classroom, jadi cek-cek aja ya. Setiap pertemuan harusnya
Setelah pertemuan selesai nanti materinya dikirim. Bang, izin bertanya untuk tag meta itu penjelasannya Pak. Tag meta ya, bentar. Di sini ya, Tegar. Bisa kahan? Susah bang ngepres. Yaudah, kalau nggak nanti aja deh. Coba ini Japri. Oke bang. Oke. Kalau untuk live servernya ada download sih dua-duanya bang. Yang ya bisa jadi tuh gara-gara keinstall keduanya tabrakan. Bisa jadi juga. Jadi salah satu aja yang pertama. Tapi nanti coba Japri deh. Biar ku bantu, oke? Oke bang, makasih. Wah, dari Tegar. Bang, izin bertanya untuk tag meta itu penjelasannya Bang. Tag meta itu fungsinya buat informasi tambahan. Lagi-lagi itu tentang Google lah. Bentar, saya coba search deh. Saya coba search screen deh. Bentar. Bentar. Jadi tag meta itu banyak ya sebenarnya. Tag meta ini nggak harusnya belum kita bahas karena ini udah lanjutan, tapi boleh deh karena ada yang nanya. Misalnya nih, kita coba searching di Google. Kita coba buka google.com. Terus kita searching misalnya Instagram. Ini kan ada nih judul Instagram, terus ada deskripsi nih, create an account or login bla 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 bla, terus di bawahnya juga ada login Instagram. Ini semua nih yang di sini ini dihasilin dari tag meta. Jadi tag meta itu banyak sebenarnya. Ada lagi yang namanya meta, ada description. Kurang lebih banyak lah metanya. Nanti kita bahas di ini di pertemuan selanjutnya. Tapi kurang lebih implementasinya gitu. Jadi buat Google nampilin website kita. Jadi yang ini nih, misalnya create an account atau mungkin kalian juga pernah share link di WA. Biasanya kan ada previewnya tuh. Misalnya link ini untuk ini. Biasanya itu mainnya di meta. Jadi meta itu gunanya untuk informasi tambahan by Google. Baik untuk tampilan nggak ada ngaruh apa-apa, cuma nanti di Google-nya tuh. Misalnya mulai obrolan baru grup, ini dibuatnya di meta ini, di tag meta. Oke, jelas nggak itu? Kurang lebih penjelasannya gitu. Ada. Nanti meta saya coba tambahin deh di materi HTML selanjutnya. Jadi pertemuan 3 besok itu saya targetin itu pertemuan terakhir kita buat HTML. Habis kita selesai di HTML, kita lanjut ke CSS. Mengapa live server tidak menghasilkan output untuk PHP yang memiliki unsur program internal? Apakah? Oh ya, pertanyaan bagus dari Erantus. Mohon izin soal extension live server. Mengapa live server tidak menampilkan hasil output untuk PHP? Oke, jadi live server itu beda ya. Kalau PHP itu kan jatuhnya bahasa pemrograman untuk backend. Jadi live server nggak support PHP. Kalau live server itu cuma support HTML, CSS sama JavaScript aja deh seingatku. Cuma kalau buat PHP itu nggak bisa. Gitu. Jadi kalau buat jalanin PHP nanti ada ininya, ada servernya sendiri, nggak bisa pakai live server. Nanti pas masuk ke materi final harusnya udah kebayang sih kenapa live server itu nggak bisa dijalanin buat PHP, atau mungkin teman-teman juga udah pernah coba buat React atau bahasa pemrograman lainnya itu live server nggak bisa. Jadi live server itu benar-benar untuk cuma buat HTML, CSS sama JavaScript gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oh ya, karena nggak ada section manager saya lupa untuk ini ya.
ngasih link absen. Itu udah dikirimin sama mentor kita link absennya. Jangan lupa ambil absen. Jangan lupa screenshot juga buat bukti aja kalau misalkan nanti ada yang enggak ini, ada yang error. Oke, Rantus. Ada yang mau ditanyain lagi kah, teman-teman? Kalau ini, kalau nggak ada kita tutup karena udah takutnya kemalaman. Ada yang keganggu push rank, mana tahu kan. Untuk absen jangan lupa ya. Terus untuk penutupan pertemuan kali ini ada tugas. Bentar, ada yang ngetik nih. Oh, nggak jadi ya ngetik ya? Ya udah. Oke. Kalau ada yang mau nanya di luar pertemuan boleh, tinggal ini aja ya, tinggal chat aja WA saya. Kalau nggak chat mentor juga boleh, bebas mau WA atau Discord. Insya Allah saya balas. Jadi untuk pertemuan kali ini ada tugas nih. Tugasnya nggak susah, simpel aja. Jadi teman-teman nanti buat website dari elemen-elemen yang udah kita pelajari hari ini. Websitenya itu tentang diri masing-masing. Jadi kurang lebih tampilannya gini nih. Jadi nanti ada nama masing-masing, terus profesi atau hobinya, terus ada tentang sayanya. Halo, saya adalah seorang bla 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 bla. Terus ada penggunaan tag pre-nya juga. Terus nanti teman-teman bisa selipin ini nih. Misalnya media sosial saya ini, terus foto pribadi. Oke, untuk tugasnya mau dikumpulin hari Kamis atau Jumat? Waduh. Jumat. Jumat. Saya online aja bang. Maksudnya? Jumat. Boleh. Jumat aja ya nanti. Ini semua udah gabung ke Classroom kan ya? Kemarin udah di invite harusnya sama section manager kit. Nanti saya buatin link pengumpulannya di Classroom hari Jumat jam 12 malam terakhir. Kalau ada yang bingung boleh chat aja. Kebetulan saya pengangguran, tidak saya balas. Itu aja untuk link materinya, nanti saya share. Saya bisa pertemuan ini di WA juga. Udah ya? Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak kita tutup. Oke, sampai di sini pertemuan 2-nya. Semoga betah untuk sampai pertemuan 3-nya. Karena masih banyak hal seru lainnya. Misalnya belajar CSS, nanti kita udah bisa ngatur tampilan, berwarna, dan lain sebagainya. Terus kita belajar JavaScript juga. Lebih seru lagi. Terus yang terakhir kita belajar framework React. Lebih seru lagi. Jadi semoga teman-teman betah ya sampai pertemuan terakhir. Sampai di sini aja. Kevin ada nggak? Pin, ada yang mau disampaikan Pin? Belum penutupan Pin. Oke, sampai di sini aja pertemuan 2 ini. Thank you buat yang udah hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info.
Info apa tuh? Info pusat.